tahun 2023 yang tertanggal 13 Desember 2023 menjelaskan telah mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita terkait dengan kelulusan peserta P3K termasuk guru. Nah, kita mendapatkan informasi dari Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per hari ini, teman-teman ya. Per hari ini. Jadi silakan disimak dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, ini informasinya dimuat dari media jpnn.com. Teman-teman bisa lihat ini Minggu 17 Desember 2023 di mana penjelasan Menpan RB soal penentuan kelulusan P3K Guru 2023. Honorer harus tahu. Jadi di sini sangat spesifik sekali teman-teman ya, yaitu penentuan kelulusan P3K Guru. Bahkan teman-teman dikatakan harus tahu. Nah, kita lihat bersama-sama. Pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 diperpanjang hingga 22 Desember. Yang mana awalnya jadwal yang sudah ditetapkan BKN alias Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara menetapkan durasi pengumumannya 6 sampai 15 Desember, teman-teman ya. Nah, yang mana ini sudah keluar juga jadwal penyesuaiannya. Perpanjangan pengumuman ini menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN, yaitu Bapak Suharmen, karena masih dalam proses pengolahan data. Untuk penentuan kelulusan P3K Guru ini juga mengikuti aturan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pak Menpan RB Aswar Anas sudah mengeluarkan aturannya pada tanggal 13 Desember untuk pengolahan hasil akhir seleksi P3K. Jadi sebelumnya BKN itu menunggu acuan tentang atau petunjuk teknis dalam penentuan kelulusan peserta P3K Guru. Nah, pada tanggal 13 Desember yang ditunggu-tunggu, aturan yang ditunggu-tunggu telah dikeluarkan oleh Menpan RB, teman-teman ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Harmen kepada media jpnn.com per hari ini. Aturannya yaitu terkait pengolahan hasil akhir. Ingat ya, hasil akhir. Menteri Anas dalam suratnya bernomor B sekian tahun 2023 yang tertanggal 13 Desember 2023 menjelaskan telah mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi P3K teknis dan tenaga kesehatan. Begitu juga untuk seleksi P3K Guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi surat terbaru yang dikeluarkan oleh Menpan RB, teman-teman ya, surat terbaru yang dikeluarkan oleh Menpan RB mengenai pengolahan hasil akhir itu ditujukan juga untuk teknis dan juga kesehatan. Jadi isi daripada surat tersebut mengandung atau ditujukan kepada tiga nilai, teman-teman ya, pengolahan nilai, yaitu teknis, kesehatan, dan guru. Nah, selanjutnya, adapun dasarnya berdasarkan pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 yang pada saat ini sedang dalam tahapan pengolahan hasil akhir seleksi. Juga menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang bernomor 7282 sekian yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 perihal usulan mekanisme penempatan pelamar ASN P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023. Jadi ada permintaan, ini kan undangan surat rakor, teman-teman ya, yang 5 Desember. Nah, di sana ada permintaan terkait usulan mekanisme penempatan pelamar ASN P3K. Oke, jadi ini sudah semakin mengerucut, teman-teman ya, karena sudah pada tahap penempatannya juga, bukan cuma sekedar pengolahan nilainya. Berikut ini penjelasan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi P3K.
Pertama, secara umum, mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi didasarkan pada Peraturan Menpan RB nomor 14 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional pada paragraf 6, yaitu tentang pengolahan hasil akhir. Di samping merujuk pada ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan Keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 yang mana isinya tentang mekanisme seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Terus yang di poin kedua, pengisian kebutuhan khusus secara berurutan. Nah, yang pertama adalah kepada peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Selanjutnya adalah peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Di poin ketiga, pengisian kebutuhan khusus bagi pelamar prioritas seleksi P3K guru pada instansi daerah secara berurutan diberlakukan sebagai berikut, yaitu K2 dulu. Nah, setelah K2 baru dilanjutkan kepada guru non ASN sekolah negeri, yang selanjutnya lagi kepada PPG atau lulusan pendidikan profesi guru. Yang terakhir adalah guru di sekolah swasta. Pengisian kebutuhan umum diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini beda lagi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, teman-teman ya. Pengisian kebutuhan diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut bisa diisi dari pelamar peringkat terbaik masing-masing kategori kebutuhan, yaitu kebutuhan khusus dan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Di poin ke-6, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan pada angka 5, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus yang telah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Di poin ke-7, selanjutnya bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum yang memiliki, sertifikat pendidik LINER dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek saat melamar. Kebutuhan jabatan fungsional guru mendapat nilai 100%. Bayangkan teman-teman ya, nilai teknis 100% dari Serdik itu 450 dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Ini dijadikan pedoman dalam pengolahan hasil seleksi kompetensi P3K 2023. Jadi aturan yang disebutkan di sini ada Kepmenpan RB 649, ada juga tadi Kepmenpan 648 teman-teman ya, 48, dan Kepmenpan nomor 14 itu adalah acuannya, meskipun ada surat yang dikeluarkan oleh BKN ya, Menpan RB. Ini tadi ada suratnya dikatakan dikeluarkan pada tanggal 13 Desember ini. Menteri Anas dalam suratnya bernomor B3430 yang tertanggal 13 Desember yang memberikan penjelasan telah mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir. Oke teman-teman ya. Jadi terkait pengumuman hasil seleksi P3K itu tetap insya Allah tanggal 22 maksimalnya, dan sekarang sudah dalam tahap pengolahan, dan teman-teman yang memiliki Serdik bersukaria karena ada nilai 100% didapatkan. Dan Kemendikbud juga sudah mengirimkan surat tentang usulan mekanisme penempatan pelamar untuk teman-teman yang lagi menunggu pengumuman ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.